Shalom, selamat datang kembali di dalam serial pembinaan GKI Palembang. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas tentang Akulah Jalan dan Kebenaran dan Hidup. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian yang tadi kita baca bersama, di sana sangat jelas dikatakan bahwa Yesus sendiri berkata bahwa Dialah jalan, Dialah kebenaran dan hidup. Dan tidak ada manusia yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak dari antara kita yang sering mendengar kalimat ini begitu ya. Sangat familiar dengan kata-kata ini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Namun, apa sih sebenarnya maksud dari kalimat-kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus ini? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai hal ini secara spesifik. Bapak Ibu Saudara, untuk memahami apa arti kata akulah jalan dan kebenaran dan hidup ini yang dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus, pertama-tama kita harus sepakat begitu ya, dan mengetahui dengan jelas, setuju bersama bahwa hanya Tuhan yang dapat mengungkapkan kalimat ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan Yesus mengatakan tentang hal ini, tidak ada manusia yang pernah berani menyatakan bahwa Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah hidup. Dan memang hanya Yesus satu-satunya yang dengan jelas, dengan tegas mengatakan hal ini, karena memang itulah faktanya begitu. Tidak ada orang lain, tidak ada manusia lain yang bisa mengklaim dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan, tetapi Dia Tuhan yang menjadi manusia. Dia tampak sebagai manusia selama Dia masih tinggal di bumi. Sebagai manusia biasa, Dia lahir dari rahim seorang ibu, Maria namanya, kita tahu bersama. Dia normal dari luar begitu ya, dia makan dan minum sama seperti kita manusia yang hidup sampai hari ini. Dia berjalan, dia melakukan aktivitas lainnya layaknya sebagai seorang manusia. Tetapi di saat yang bersamaan Dia adalah Tuhan. Dia bukan hanya manusia biasa seperti kita, tapi Dia adalah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu sendiri, sehingga Dia punya esensi ilahi yang tidak dimiliki oleh manusia biasa seperti kita. Yesus sebagai manusia melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia, seperti yang tadi sudah saya sebutkan beberapa hal saja begitu ya. Tapi di waktu yang bersamaan Dia juga adalah Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa, tanda-tanda yang ilahi yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu Yesus adalah Tuhan, adalah sesuatu yang harusnya kita percaya dengan sepenuh hati, dengan penuh keyakinan. Dia adalah pribadi yang terpercaya karena Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesuslah jalan bagi manusia untuk bisa bertemu dengan Allah Bapa. Hanya Yesuslah kebenaran yang sejati itu. Dan hanya Yesuslah hidup yang adalah hidup itu. Hanya Yesus, tidak ada yang lain, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, di zaman Tuhan Yesus hidup, orang mempercayai bahwa jalan untuk hidup dalam kebenaran adalah hidup melakukan hukum Taurat. Kita tahu ada 10 hukum Taurat yang disampaikan Tuhan langsung memang kepada umat Tuhan melalui Musa waktu itu di dalam Keluaran, dalam Perjanjian Lama. Jangan menyembah patung, hormati orang tuamu, ayah ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jadikan Tuhan satu-satunya Tuhan, dan lain sebagainya, begitu Bapak Ibu Saudara. Namun di sini Tuhan Yesus tidak mengatakan hukum Taurat adalah satu-satunya jalan untuk datang kepada Bapa. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ada paradigma yang diubah oleh Tuhan Yesus ketika Dia datang ke dunia menjadi manusia. Yesus mengungkapkan sebuah kebenaran yang belum pernah didengar oleh orang sama sekali, Bapak Ibu Saudara.
dan memang belum pernah dikatakan oleh orang lain selain Yesus sendiri. Dengan tegas Yesus berkata, menyatakan bahwa Dialah yang menjadi jalan itu. Yesuslah jalan yang bisa membawa kita kepada Bapa. Saya ulang kembali bahwa Yesus tidak mengatakan bahwa hukum Taurat adalah satu-satunya jalan untuk datang kepada Bapa, tetapi hanya melalui diri Yesuslah yang menjadi jalan untuk kita bisa datang kepada Bapa, bukan melalui yang lain. Bapak Ibu Saudara, hidup melakukan hukum Taurat memang menuntun kita umat percaya untuk bisa melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, untuk bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Tapi pada kenyataannya kalau kita jujur ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna, tanpa cacat celah, tanpa kesalahan satu kali pun di sepanjang hidupnya. Jadi memang itu adalah akibat dosa ya Bapak Ibu Saudara. Dosa membuat kita menjadi gagal untuk melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Dosa membuat kita tidak bisa melakukan 100% semua isi dari hukum Taurat yang sudah Tuhan berikan kepada umatnya. Sehingga memang satu-satunya jalan supaya bisa dibebaskan oleh dosa manusia ini hanyalah melalui Tuhan Yesus sendiri. Hukum Taurat tidak bisa membuat kita terbebas dari dosa Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai satu-satunya jalan untuk datang kepada Bapa. Tidak ada jalan lain, tidak ada tindakan-tindakan lain yang bisa membuat kita bisa datang kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Mengapa demikian? Ya karena memang tadi hukum Taurat meskipun dikatakan jalan, pada masa itu dipercaya sebagai jalan untuk hidup dalam kebenaran gitu ya, tapi itu tidak bisa benar-benar membawa kita bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh 100% hidup tanpa celah gitu. Karena kita manusia berdosa. Tetapi bersyukur bahwa Yesus datang ke dunia, Dia mati dan bangkit untuk kita, sehingga kita bisa datang kepada Bapa. Dia menjadi jalan, Yesus menjadi jalan buat kita untuk datang kepada Bapa. Allah yang Maha Kudus itu, Allah yang suci itu, Allah yang berkuasa itu, Bapak Ibu Saudara. Dan kita bersyukur ketika kita percaya kepada Yesus yang adalah jalan itu, kita tahu bahwa pembatas antara Allah dengan manusia sudah ditiadakan begitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, di dalam perjanjian lama, di dalam bait Allah itu ada namanya tirai. Dari atas ke bawah yang ada di bait suci yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus gitu. Ketika Yesus mati di kayu salib dan bangkit, tirai itu terbelah menjadi dua. Artinya tidak ada lagi penghalang yang memisahkan kita, umat Tuhan, umat manusia, untuk bisa datang kepada Bapa, untuk bisa menyembah Bapa dengan secara langsung seperti yang bisa kita lakukan hari ini Bapak Ibu Saudara. Sungguh kita bersyukur karena Yesus sudah menjadi jalan buat kita untuk bisa datang kepada Bapa, untuk bisa menyembah Allah Bapa itu secara langsung dengan penuh keberanian karena darah Kristus. Bapak Ibu Saudara, selain menyatakan diri sebagai satu-satunya jalan, Yesus juga tadi menyatakan bahwa dirinya adalah kebenaran. Yesus berkata, "Akulah kebenaran," begitu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah kebenaran yang hakiki itu. Kalau kita membaca di Yohanes pasal yang 1 ayat ke-17, di sana dinyatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sangat jelas dikatakan di sini, kebenaran itu datang oleh Yesus Kristus. Yesus adalah kebenaran itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah sang kebenaran itu sendiri. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan Yesus tidak perlu kita ragukan kebenarannya. Baik perkataannya maupun perbuatannya, pasti semuanya adalah sesuai dengan kebenaran. Kalau Bapak Ibu Saudara meneliti begitu ya di dalam Perjanjian Baru, kisah Tuhan Yesus, apakah Bapak Ibu Saudara pernah menemukan Tuhan Yesus mengatakan kata-kata yang tidak sesuai dengan kebenaran? Tidak pernah, bukan? Justru Tuhan Yesus seringkali
meluruskan gitu ya, meluruskan hal-hal yang tidak benar menjadi benar gitu, menyatakan kebenaran yang bagi orang-orang kadang-kadang tidak mereka ketahui atau mereka tidak sadari. Mereka berbuat salah, Tuhan Yesus menyatakan kebenaran bahwa itu salah dan yang benar yang seperti ini, begitu Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah sang kebenaran itu sendiri, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkataan dan perbuatannya tidak pernah salah. Dan kalau kita meneliti juga di dalam Perjanjian Baru, perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus adalah semuanya perbuatan kebenaran. Tidak pernah satu kali pun Tuhan Yesus melakukan hal yang bertentangan dengan kebenaran. Karena dia adalah sang kebenaran sejati itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Yesus mengklaim dirinya adalah kebenaran, kita ya sangat bisa percaya. Karena dia sudah membuktikan melalui perkataannya, melalui tindakannya selama dia hidup di dunia, bahwa tidak ada yang bertentangan dengan kebenaran itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selain menyatakan diri sebagai kebenaran, Yesus juga tadi berkata bahwa akulah hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Frase akulah hidup ini menyatakan Yesus adalah hidup itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 1 ayat 4 mengatakan, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Yesus ada hidup, Bapak Ibu Saudara. Sebagai anak Allah, Tuhan Yesus memiliki kehidupan di dalam dirinya sendiri. Karena ia adalah kuasa Allah itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, semua manusia tanpa terkecuali karena dosa telah mendapatkan upah, yaitu maut atau kematian. Jadi tidak ada manusia yang abadi di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Pada waktunya, entah di umur yang masih muda atau sudah tua, akan mati dan kembali kepada Bapa jika dia percaya kepada Yesus Kristus. Jadi yang namanya kematian itu adalah hal yang wajar, hal yang mutlak harus diterima oleh manusia berdosa, Bapak Ibu Saudara. Karena tadi upah dosa adalah maut, dan semua manusia sudah berdosa, semua manusia pasti akan mengalami maut itu sendiri, kematian itu sendiri. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya kepada Yesus, sang sumber hidup itu sendiri, kita bisa menikmati hidup kekal bersama dengan Bapa di rumahnya. Di ayat-ayat sebelumnya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihat, Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum dia meninggalkan para muridnya bahwa jangan gelisah hatimu, percayalah kepada aku, kata Tuhan Yesus. Sebab aku akan menyediakan tempat untuk engkau bersama dengan Bapa. Jadi kalau kita manusia, umurnya tadi sementara gitu ya, singkat, ada waktunya kita akan mati. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus yang adalah hidup itu sendiri, hidup kekal itu sendiri, maka ketika fisik kita nanti akan mati pada waktunya, roh kita tidak akan mati. Karena kita akan bersama dengan Bapa di kekekalan di rumah yang sudah disediakan untuk kita, orang-orang percaya, umat pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara, Yesus telah menyerahkan jiwanya mati untuk kita, manusia berdosa. Tetapi hidup yang ada di dalam Yesus itu diberikan kepada kita, orang-orang percaya, umat pilihannya. Dan itu tidak bisa dimusnahkan oleh apapun. Tidak bisa dimusnahkan oleh sakit penyakit, tidak bisa dimusnahkan oleh apapun yang ada di dunia ini. Sebab hidup di dalam Kristus, Kristus yang hidup itu adalah hidup yang kekal, hidup sampai kepada kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bersyukur kalau di dalam Kristus kita mendapat jalan keselamatan yang pasti untuk bisa datang kepada Bapa. Kita bisa tahu kebenaran yang sejati itu melalui Yesus, melalui perkataannya di dalam firman Tuhan yang sudah dicatat di dalam Alkitab, dan kita bisa menikmati hidup kekal itu karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidup itu. Inilah pribadi Yesus yang terpercaya. Ketika kita percaya kepada Yesus,
kita tidak perlu lagi ragu bagaimana kita bisa datang kepada Bapa, bagaimana kita bisa menghadap tahta kasih karunia Allah yang begitu kudus, begitu ya. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan untuk datang kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, kita tidak perlu ragu lagi apakah kita berada posisi yang benar atau tidak, begitu. Karena Yesuslah kebenaran sejati itu. Di dunia ini mungkin banyak hal yang kita dengar atau kita lihat bertentangan dengan kebenaran, gitu ya. Lingkungan kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Tapi kita sebagai orang percaya harusnya tidak terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan yang seperti itu, karena kita mau hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kebenaran yang sudah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu ragu lagi hidup seperti apa yang kita miliki, begitu. Karena Yesuslah hidup yang tidak bisa dimusnahkan oleh apapun. Meskipun nanti pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini, tetapi kalau kita hidup di dalam Kristus, kita percaya dengan pasti, dengan yakin bahwa ada kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga, di kekekalan. Kita akan bisa menikmati langit dan bumi yang baru bersama dengan Dia, Sang Hidup yang sejati itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat perikop ini secara keseluruhan, Yohanes pasal yang ke-14 ini, kita bisa melihat bahwa konteksnya pada saat itu Yesus berkata-kata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup kepada murid-murid ketika murid-murid sedang gelisah, ketika murid-murid sedang takut, ketika murid-murid sedang khawatir karena Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka, khawatir karena sang guru yang selama ini selalu bersama-sama dengan mereka harus pergi, bahkan harus mati di kayu salib, khawatir ditinggal sendirian. Dalam meresponi kekhawatiran para murid itu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus menyatakan dan mengingatkan dan mengajak murid-murid untuk percaya kepadaku, percaya kepada Yesus, karena Yesus adalah jalan, karena Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah hidup itu sendiri. Bapak Saudara, hari ini apa yang menjadi kekhawatiran kita? Apa yang membuat kita merasa gelisah? Kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa apapun yang membuat kita khawatir, apapun yang membuat kita gelisah, datang kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dia akan memberikan jalan keluar. Karena yang terutama yang kita butuhkan bahkan sudah Tuhan sediakan. Tuhan Yesus itu adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Dia adalah hidup. Kegelisahan, kekhawatiran kita di dunia mungkin hal-hal sepele. Janganlah itu membuat kita menjadi kendor imannya, janganlah itu membuat kita menjadi takut, terlalu takut menghadapi dunia, kehidupan yang tidak bisa diprediksi. Peganglah terus tangan Tuhan, Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Tuhan Yesus yang adalah jalan satu-satunya yang membawa kita pada keselamatan. Tuhan Yesus yang adalah kebenaran yang sejati itu yang bisa memimpin kita tetap berada di posisi yang benar meskipun lingkungan kita sudah kacau balau. Percayalah selalu kepada Tuhan Yesus yang adalah hidup itu sendiri, yang menyediakan hidup kekal bagi setiap kita umat pilihan-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa percaya sepenuhnya tanpa ragu kepada Tuhan Yesus. Amin.